Mata uang dolar Amerika Serikat terus menguat nilai tukarnya terhadap rupiah. Saking menguatnya, mata uang negeri Paman Sam itu sempat menekan mata uang Garuda hingga ke level Rp16.400 per dolar. Sampai-sampai pada akhir bulan lalu, Presiden Joko Widodo mengumpulkan pejabat terkait ekonomi di Istana Kepresidenan untuk membahas pelemahan kurs rupiah. Selengkapnya akan kami ulas untuk Anda. Dalam dolar Amerika Serikat betah nangkring di 16.200-an, bisakah balik ke 6.500 rupiah ala era Habibie? Kita lihat di slide yang pertama. Pelemahan rupiah saat ini memicu kekhawatiran banyak pihak, terlebih Indonesia memiliki trauma besar dalam anjloknya mata uang saat krisis moneter tahun 1997-1998 ataupun pada awal pandemi COVID-19. Merujuk data Refinitiv sepanjang 2024, nilai tukar rupiah sudah ambruk lebih dari 6%. Jadi secara year to date sudah melemah hingga 6%. Nah, kemudian perbandingan nilai tukar rupiah pada akhir 2020 itu sekitar 1,5%. Kemudian kalau di flashback lagi, ditarik lagi, 1998 terperosok 77,98%. Dan pada tahun 1997 ambles bahkan hingga mencapai 128,7%. Nah, pada 2024 ini rupiah untuk pertama kalinya kembali tercatat menyentuh level 16 ribuan per dolar Amerika Serikat. Dan pada 16 April 2024 saat itu ditutup di Rp16.170 per dolar Amerika Serikat. Hal tersebut terjadi setelah libur Hari Raya Idul Fitri 2024 sekitar 10 hari, sehingga perdagangan tidak berjalan dan seluruh sentimen negatif dari eksternal pada akhirnya terrealisasi di awal perdagangan setelah libur panjang. Lebih lanjut, rupiah menyentuh level yang lebih parah yaitu sekitar 16.400-an. Saat itu terjadi pada 20 Juni 2024 yang tentunya semakin mengkhawatirkan berbagai pihak, mulai dari masyarakat, retail, pebisnis, pengusaha, hingga pemerintah. Adapun pemerintah menyebutkan bahwa tekanan ini yang terjadi terutama disebabkan oleh faktor global, termasuk kekuatan ekonomi Amerika Serikat dan kebijakan moneter yang ketat dari Bank Sentral Amerika Serikat atau The Fed. Selain itu, arus keluar modal asing juga memberikan kontribusi terhadap pelemahan rupiah. Untuk diketahui saat ini Amerika Serikat sedang bergelut melawan inflasi yang bandel dan sulit diturunkan hingga mencapai target 2%. Alhasil suku bunga The Fed tampaknya masih akan berada di level yang tinggi yaitu sekitar 5,25 hingga 5,5% dalam waktu yang cukup lama atau era higher for longer. Namun tidak hanya faktor eksternal, faktor internal pun menjadi pendorong lemahnya nilai tukar rupiah. Permasalahan faktor fundamental itu diantaranya bahan-bahan pokok kebutuhan masyarakat Indonesia yang masih harus dipenuhi dengan impor. Hal ini pun membuat kebutuhan dolar Amerika Serikat tentunya masih sangat tinggi untuk membeli produk asing tersebut. Sementara rupiah terpantau rebound ke level Rp16.200 per dolar Amerika Serikat sepanjang pekan ini atau tepatnya pada pertemuan perdana kemarin, melanjutkan penguatannya pada pekan lalu karena membaiknya sentimen pasar global dan juga dalam negeri. Pelaku pasar tampaknya mulai optimistis gitu ya bahwa The Fed dapat memangkas suku bunga acuannya sebanyak 2 kali di tahun ini. Kita akan geser ke slide berikutnya. Dolar Amerika Serikat sempat mendekati level 16.500 dan kini mata uang negeri Paman Sam tersebut masih bertahan di posisi 16.300-an. Kondisi ini mengingatkan kita pada kondisi krisis 1998 di mana saat itu dolar Amerika Serikat mencapai Rp16.800 per dolar Amerika Serikat atau naik berkali-kali lipat dalam waktu yang singkat. Kala itu Indonesia masih dalam masa pergantian pemerintahan seiring dengan runtuhnya era Orde Baru yang dipimpin Soeharto. Saat itu B.J. Habibie menjadi presiden pertama yang memimpin Indonesia setelah kejadian tersebut. Nah, di bawah kendali penemu crack theory di bidang penerbangan ini berhasil membuat rupiah menguat. Habibie yang hanya memimpin Indonesia selama kurang lebih 1 tahun 5 bulan, tercatat bahkan berhasil membuat rupiah kembali menguat bahkan hingga 34%. Saat itu dari Rp16.800 ini bisa diturunkan menjadi Rp7.385 per dolar Amerika Serikat. Pertanyaannya adalah jurus apa sih yang dilakukan B.J. Habibie kala itu sehingga bisa menaklukkan dolar Amerika Serikat? Kita akan lihat di slide berikutnya. Salah satu kebijakan yang dilakukan B.J. Habibie kala itu adalah melakukan paket restrukturisasi perbankan, yaitu membangun kembali bank sehat
Pada 21 Agustus 1998 dengan melakukan merger beberapa bank baru yang kuat seperti Bank Mandiri. Nah, kala itu pemerintah juga memisahkan Bank Indonesia dari pemerintah dan membuat BI menjadi lembaga independen dan juga mendapatkan lagi kepercayaan. Hasilnya, Habibie bisa meyakinkan pasar global. Selain itu juga menghilangkan tekanan pada rupiah tanpa intervensi Bank Indonesia yang kala itu belum memiliki kewenangan stabilisasi rupiah. Tidak hanya itu, B.J. Habibie juga membentuk lembaga pemantau dan penyelesaian masalah utang luar negeri dan juga mengimplementasikan reformasi ekonomi yang disyaratkan oleh IMF. Sementara itu, menurut ekonom UGM Tony Presentiantono, paket restrukturisasi perbankan untuk membangun kembali perbankan yang sehat pada 21 Agustus 1998 ini dikatakan atau dinilai cukup efektif. Lewat kebijakan ini, beberapa bank dimerger untuk menjadi bank baru yang tentunya kuat dari sisi pendanaan. Salah satu hasilnya tadi sudah disebutkan adalah Bank Mandiri. Sementara itu, ekonom Umar Juoro di Habibie Center mengungkapkan bahwa gerakan rupiah ini adalah gerakan yang menyerupai gerakan di udara, mengalami turbulensi dan struktur ekonomi itu berperan sebagai keseimbangan. Pengamat pasar uang Ariston Chandra menilai sulit bagi rupiah kembali seperti era Habibie. Ia menilai bahwa rupiah telah menuju keseimbangan baru. Saat itu dolar bergerak dari angka 2.500-an rupiah, bukan seperti sekarang yang bergerak dari angka 15.000 rupiah. Lebih lanjut ia juga mengatakan bahwa dolar kala itu bisa jinak karena Habibie mengikuti saran dari IMF sehingga bisa meningkatkan kepercayaan dari investor. Sementara itu, Kepala Ekonom BCA David Sumual juga mengatakan bahwa tidak bisa disamakan pergerakan rupiah saat ini dengan di era Habibie. Pergerakan mata uang tidak dilihat dari nominalnya, tapi dari persentase perubahan pelemahannya. Ia mengatakan bahwa di era Habibie rupiah dari 2.500 per dolar Amerika Serikat ke 16.000 rupiah per dolar Amerika Serikat. Jadi artinya rupiah telah kehilangan nilainya hingga mencapai 85%. Sementara saat ini rupiah melemah dari kisaran 15.800 rupiah ke 16.300-an rupiah per dolar Amerika Serikat. Jadi melihat kondisi rupiah yang masih bertengger di atas 16.000 rupiah per dolar Amerika Serikat ini tentunya menggambarkan ya kondisi ini jelas bisa berdampak ke ekonomi domestik. Namun tentunya bagaimana upaya menjaga rupiah tetap stabil adalah tujuan pemerintah dan bank sentral. Dan yang perlu digarisbawahi adalah upaya menstabilkan nilai tukar rupiah harus didukung oleh kebijakan pemerintah yang konsisten dan efektif.